Chelsea dan MU saling sikut untuk dapatkan bek AS Roma. Manchester United dan Chelsea dikabarkan tengah saling sikut demi bisa mendapatkan jasa bek andalan AS Roma. Gianluca Mancini yang merupakan andalan AS Roma di lini belakang kabarnya tengah menjadi incaran Manchester United dan Chelsea. Baik Manchester United maupun Chelsea sama-sama tertarik dengan Gianluca Mancini menyusul penampilan impresifnya bersama AS Roma di Serie A Italia serta Liga Eropa musim ini. Laporan dari Express menyebutkan jika bandrol miring Mancini menjadi alasan lain yang membuat Man United dan Chelsea tertarik untuk membajaknya dari AS Roma di bursa transfer musim panas mendatang. AS Roma dikabarkan kemungkinan besar bakal melepas Mancini dengan bandrol miring mengingat kondisi finansial klub saat ini sedang terdampak pandemi Covid. Tampil dalam 23 pertandingan AS Roma di Serie A Italia 2020-2021, Mancini berhasil mencatatkan 7 clean sheet dan sukses mencetak 4 gol. Bagi Chelsea, Mancini disebut-sebut bakal menjadi penerus Thiago Silva di lini belakang ketika cabut dari klub nantinya. Gianluca Mancini sendiri dipercaya bisa ditebus dengan harga sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 540,8 miliar rupiah. Harga yang terhitung murah untuk ukuran pemain yang disebut-sebut bakal menjadi palang pintu masa depan Italia ini. Ngebet mendaratkan Erling Haaland ke Stamford Bridge, Chelsea rela tendang 5 pemain ini. Chelsea dirumorkan ingin mendatangkan striker baru. Penyerang belia Borussia Dortmund Erling Haaland menjadi target prioritas mereka pada musim ini. Tuchel ingin belanja beberapa pemain di musim panas nanti. Ia ingin membentuk Chelsea menjadi tim yang sesuai dengan gaya bermainnya. Haaland kabarnya masuk dalam daftar belanja Chelsea. The Blues ingin mencoba memboyong sang striker pada musim panas nanti. Chelsea harus siap keluar uang cukup besar untuk mendapatkan jasa Haaland. Untuk itu, The Blues perlu menjual beberapa pemainnya untuk mendanai transfer Haaland. Berikut ini 5 pemain yang bisa dijual Chelsea untuk membantu kelancaran transfer Erling Haaland. Jorginho. Kedatangan Thomas Tuchel menjadi berkah buat Jorginho. Gelandang Italia ini mendapat kesempatan bermain yang lebih banyak. Namun Jorginho akan memasuki usia 30 tahun pada tahun ini. Mungkin sudah saatnya Chelsea menjual sang pemain selagi masih ada peminatnya. Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga datang ke Chelsea dengan status kiper termahal dunia. Namun penampilan pemain asal Spanyol itu sangat mengecewakan. Kepa akhirnya menjadi cadangan semenjak kedatangan Edouard Mendy. Kiper asal Senegal itu memang menunjukkan performa cemerlang di bawah mister gawang Chelsea. Kepa sudah tidak punya harapan untuk menjadi kiper utama Chelsea di bawah Thomas Tuchel. Sudah saatnya Kepa mencari klub baru pada musim panas mendatang. Fikayo Tomori. Fikayo Tomori tidak masuk dalam rencana Chelsea pada musim ini. Alhasil bek asal Inggris itu memutuskan pindah ke AC Milan dengan status pinjaman. Milan kabarnya sangat puas dengan performa Tomori sejauh ini. Rossoneri kabarnya ingin mempermanenkan sang pemain pada akhir musim nanti. Tammy Abraham. Abraham sudah mencetak 12 gol dari 30 pertandingan. Namun mantan pemain Bristol City itu tersisih setelah kedatangan Thomas Tuchel. Chelsea dikabarkan siap melepas Abraham pada musim panas nanti. Sejumlah klub Premier League dikabarkan siap menampung sang striker. Emerson Palmieri. Emerson Palmieri hanya menjadi pilihan ketiga di Chelsea. Pemain kelahiran Brasil itu kalah bersaing dengan Ben Chilwell dan Marcos Alonso. Emerson baru dimainkan 1 kali oleh Thomas Tuchel. Total pemain berusia 26 tahun itu hanya mencatatkan 11 pertandingan di semua kompetisi. Mantan pemain AS Roma itu sudah tidak punya masa depan di Stamford Bridge. Emerson sejauh ini sudah dikaitkan dengan sejumlah klub Serie A. Thomas Tuchel hapuskan peraturan uang 400 juta rupiah di Chelsea. Thomas Tuchel menerapkan sejumlah kebijakan baru sejak menduduki kursi pelatih Chelsea, salah satunya menghapuskan hukuman denda. Di era kepelatihan Frank Lampard, pemain Chelsea dikenai denda jika terlambat datang latihan. Tammy Abraham dan kawan-kawan diwajibkan membayar 20.000 pounds atau sekitar 400 juta rupiah kalau tak menunjukkan batang hidungnya di tempat latihan untuk jangka waktu tertentu. Cara efektif yang bisa buat pemain lebih tertib latihan ini ternyata tak mau diikuti oleh Thomas Tuchel. Mantan pelatih PSG ini punya metode lebih memuaskan agar para anak asuhnya tak merasa tertekan. Daripada Lampard yang seolah-olah jadi polisi jahat dengan denda kejam,
Pelatih baru asal Jerman ini lebih menekankan pendekatan hangat. Ia lebih senang tunjukkan kebijakan sadar diri bagi para pemain yang akan berlatih. Kalau Anda mau hidup bersama dalam harmoni, semua orang harus menerima nilai-nilai tertentu di keluarga. Saya percaya terhadap mereka, merasakan nilai yang sama dan meyakinkan mereka tentang nilai-nilai dibanding pemberlakuan denda, kata juru taktik asal Jerman itu. Meski terkesan enggan tunjukkan rasa emosi, pelatih berusia 47 tahun ini tetap bisa bertindak tegas. Terlihat kalau Timo Werner enggan berada di posisi yang pas ketika The Blues menggasa Everton dengan skor 2-0. Walaupun terkesan cukup lembek, usaha dari juru taktik ini membuahkan hasil cukup membanggakan berupa 11 laga tanpa kalah dengan rincian 8 kali menang dan 3 kali seri. Para pemain seperti Werner dan Havertz pun mulai tunjukkan tajinya. Sebuah solusi sempurna menurut Malangsar. Malangsar bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas. The Blues mengamankan pemain berusia 22 tahun itu pada bulan Agustus lalu, mengontraknya dalam suatu kesepakatan setelah kontraknya dengan OGC Nice berakhir. Mengingat kemungkinan anak muda itu tidak bisa mendapatkan jumlah permainan yang wajar di bawah Frank Lampard, yang saat itu menjadi manajer klub Liga Premier, pinjaman adalah opsi yang tepat. Chelsea setuju untuk mengirim Sarr ke FC Porto untuk musim ini dengan status pinjaman langsung tanpa opsi pembelian untuk klub Portugal itu. Dia keluar masuk tim karena berbagai alasan, namun telah berhasil membangun 19 penampilan untuk Porto di musim ini sejauh ini. Ini termasuk 58 menit pertengahan pekan saat klub menyingkirkan Juventus dari Liga Champions, penampilan keenamnya dari kompetisi tersebut selama masa pinjaman. Berbicara kepada El Equipe, sang bek ditanya tentang penandatanganan untuk Chelsea dan peminjamannya ke Porto, dan dia menjelaskan musim ini adalah bagian dari proses sehingga dia kemudian dapat beralih kembali ke The Blues dan berada di posisi yang lebih baik untuk sukses. Saya berlatih dengan Chelsea sebelum saya dipinjamkan. Pinjaman itu bagian dari rencana. Saya harus jujur pada diri saya sendiri, musim saya berakhir pada bulan Maret dan saya tidak akan langsung sukses bersama Chelsea. Itu adalah solusi sempurna karena saya ingin menjalani musim di klub top seperti Porto, menjadi bagus dan kemudian mengambil tempat di Chelsea, tutur Sarr.